problemnya adalah ketika terjadinya penurunan massa otot. Jadi sejak umur 30 tahun nih kalau kita ngomongin pesimis gitu, setiap umur 30 tahun ke atas, dengan kitanya berkurang aktivitas kita, maka terjadi yang namanya penurunan massa otot itu 1% setiap tahunnya. Ini anggap aja umum lah. Jadi kalau dia umurnya 30 tahun, dia naik ke 31. Nurun 1%. 1%. 1% penurunan massa otot setara dengan 1-3% fungsi. 1% massa otot terjadi penurunan 3-5% strength and power. 1% penurunan daripada massa otot setara dengan 5-8% yang namanya speed and explosiveness. Jadi apa? Ya kecepatan kita. Jadi kayak makanya kenapa orang tua kan geraknya nggak eksplosif kan? Iya gitu. Karena kan terjadinya penurunan massa otot. Nah, sarkopenia menyebabkan terjadinya osteopenia. Jadi osteosarkopenia, obesity akhirnya menjadi cerminan daripada klaim BPJS Kesehatan. Makanya kenapa tadi saya katakan salah satu yang underapresiasi aktivitas kita yaitu adalah latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban sebagai salah satu olahraga yang harus dikampanyekan di seluruh Indonesia. Karena setiap kali ngomongin olahraga selalu ngomonginnya cardio exercise. Cardio exercise bagus gak bagus, penting gak penting, is the most important muscle in our body kan cardiac muscle. Tapi salah satunya kenapa kita bilang gak terlalu bermasalah urusan kardio kalau kita berbicara soal orang yang aktif, karena ada disebut yang namanya non-exercise activity thermogenesis. Kalau kita aktif bergerak, kita jalan ke sana kemari, itu udah kardio. Kita kadang-kadang nanti teman-teman ada yang upacara kardio, kadang ada yang taruh motornya jauh kardio, kadang ada yang di kantornya naik turun tangga kardio, kadang ada berbagai aktivitas kegiatan yang kadang-kadang itu kalau tanya sama security satpam itu udah kardio apa itu tiap hari kardio lagi ya kan. Begitu masuk fitness center masa dia mau kardio lagi sih kan gitu kan ya enggak kan gitu. Jadi makanya salah satu aktivitas yang justru jarang dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah yang dilakukan yang disebut yang namanya latihan beban. Nah, latihan beban itu bukan semata-mata untuk supaya orang badannya gede ini. Salahnya saya yang ngomong. Kalau seandainya ngomong wanita cantik, badannya langsing ini apa, dia bilang, oh ya latihan beban is good. Atau zaman sekarang banyak dokter-dokter atau fitness influencer yang benar-benar tampangnya ya nggak muscular seperti saya, ngomongin tentang betapa pentingnya. Kayak misalnya ada dokter Gabriel Lyon itu muscle centric approach gitu misalnya. Karena kalau saya ngomong orang akan bilang ya terang aja kamu binaraga ini apa. Tapi tapi poin saya nggak ngomongin itu gitu. Saya cuma bilang adalah betapa dengan bodybuilding itu justru save my life kalau teman-teman tahu.